mengganggu ya. Iya, ya nggak apa-apa. Sibuk Mbak? Ya beginilah Nam, sehari-harinya Nam, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol santai bisa Nam, baru lah ya. Kalau sebelum nama siapa Pak Riban? Saya Heni Sagala Nam, baru. Tadi segala umur. Umur saya sekarang 37. Kalau menjadi pengrajin itu sudah berapa tahun? Kalau bisa nenun itu sudah dari SMA. Tapi benar-benar fokus di sini baru setahun. Setahun ya. Setahun. Apakah menjadi pengrajin jadi mata pencariannya Pak Riban? Iya. Ini mata pencarian utama. Tidak ada yang lain. Tidak. Kenapa masih mau jadi pengrajin begini? Kenapa masih mau? Hmm. Kalau saya kan dari SMA sudah bisa tenun, tapi tenunnya bukan tenun songket begini ya gitu. Orang tua saya itu kebetulan tidak punya pendidikan, tapi bisa menyekolahkan kami sampai ke jenjang sarjana. Pendidikan itu dari hasil tenunan. Oh berarti orang tua sudah penenun dari Sudah dulu. penenun. Oh iya iya iya. Jadi suka duka kalau sama pengrajin begini apa? Suka dukanya? Suka dukanya, kalau saya itu Sukanya dulu. Kalau sukanya ini sudah pasti ini penghasilan yang sangat menjanjikan. Kalau aku bilang sih ini tidak akan ada matinya gitu. Kalau Cuma dukanya, kendalanya di saya itu rata-rata mereka tuh yang coba saya ajak untuk seperti saya gitu. Yuk kita jadikan ini penghasilan utama kita, tidak sanggup. Alasannya mengapa mereka tidak sanggup? Katanya ini karena kan ini yang saya punya ini kan tidak ada sambungan Nam, beda dengan yang lain tuh istilah partor ini dibilang nih sasabat tanpa sambungan. Tanpa sambungan. Nah ini kan lebar nih, jadi mereka beralasan tidak mampu, tidak sanggup ini benangnya. Untuk tangan tenaga. Tenaga. Jadi kalau satu hasil tenunan ini berapa? Maksudnya berapa bulan kah atau berapa minggu bisa jadi satu tenunan ini kan ini namanya sarung. Godokan. Godokan. Kan tenunan itu kan Ada dua. ada dua, satu gedokan, satu ATBM. ATBM ya. Kalau ATBM itu kan Ya. udah tahu lah 60 Iya, ya iya. gitu. Jadi kenapa saya lebih fokus di gedokan? Harusnya kan lebih ribet gedokan sebenarnya ya gitu. Cuma di gedokan dia lebih tradisional, lebih original. Terus untuk model-modelnya bisa kita atur, nggak terfokus dia di satu alat itu hanya itu aja sampai berapa lembar. Saya tadi kan ini kan ada dua. Kalau di tenunan itu kan ada dua, satu godokan, satu ATBM. Kalau yang di ATBM itu kan dia bisa misalkan kita kasih satu motif itu bisa menghasilkan berapa lembar. Tapi kalau godokan kan tertentu kan. Nah, kira-kira kalau satu tenunan begini bisa selesai berapa lama? Ini bisa pahitnya aja kita ngomong ya. Kalau misalnya apalagi saya ibu rumah tangga yang masih ngurusin urusan-urusan anak gitu. Ya urusan-urusan yang lain juga bisa 1 sebulan. Tapi kalau saya fokus minimal bisa saya dapat dua 1 bulan. Ada beberapa pengrajin yang diketahui di sana. Maksudnya di sini lah ada beberapa pengrajin penenun seperti Pak Riban yang ada di sini. Kalau di Samosir ini baru saya sih yang aku tahu. Yang maksudnya yang mandiri. Maksudnya yang tidak bergabung dengan komunitas-komunitas iya. lain. Cuman satu. Apa pernah ada pemerintah atau swasta yang memberi bantuan atau binaan? Belum pernah. Seandainya ini nanti ada terketuk hati pemerintah ataupun baik swasta maupun pemerintah di Indonesia ini setelah melihat dari video hasil kerja Pak Riban di sini, mau nggak kira-kira kalau ada pembinaan dan pemberian bantuan? Sangat senang dengan tawaran itu karena dari dulu memang itu sudah jadi cita-cita aku karena aku sebagai seorang ibu ini rasanya kalau misalnya ibu itu penghasilannya itu janganlah penghasilan kegiatan sehari-hari yang urus rumah tangganya, urus anak-anak. Kenapa sih kalau misalnya kita bisa di rumah menghasilkan, kenapa kita tidak coba kreatif gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah dari dulu memang itu udah cita-cita saya udah cita-cita pengen membuat sebuah kelompok, saya arahin mereka, saya ajarin mereka kalau misalnya dinas terkait gitu ya mau membantu, saya sangat senang gitu. Berarti jalan kita dibuka ke arah sana gitu, ibu-ibu yang tidak punya kegiatan jadinya produktif mereka di rumah. Jadi harapanmu kepada pemerintah apa?
harapan aku kepada pemerintah, apalagi kan kita daerah pariwisata gitu kan, daerah Samosir, dan termasuk Bulus itu kan produk pariwisata gitu. Jadi aku sangat mengharapkan ada dari pemerintah itu untuk lebih menginikan pertorong seperti saya ini sama ibu-ibu yang tidak punya kegiatan. Coba diarahin mereka, dikasih pelatihan pendidikan apa gitu untuk pertonton ini biar mereka juga bisa lah gitu. Saya nggak bilang saya udah mampu, tapi setidaknya ada beberapa seperti saya ini. Yuk kita daripada kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, kita yuk apa yang bisa kita lakukan yang dengan cara dari pertontonan ini. Malah kepengen saya ke pemerintah itu ada hari-hari tertentu mereka bikin tuh hari mereka harus pakai ulus, itu ulus yang mereka pakai harus tenunan sendiri. Oh, Gitu. Jadi harapannya kepada pemerintah membentuk suatu binaan atau komunitas, dan Pariban bersedia untuk mengajari seandainya pemerintah ini mengumpulkan mungkin orang-orang yang mau dilatih menjadi penenun. Jadi Pariban bersedia untuk mengajari mereka ya. Kan ada dua, kalau di petenunan itu kan ada dua, satu ATBM. Kalau yang di ATBM itu kan dia bisa, misalkan kita kasih satu motif itu bisa menghasilkan berapa lembar. Tapi kalau godokan kan tertentu kan. Nah, kira-kira kalau satu tenunan begini bisa selesai berapa lama? Ini bisa pahitnya aja kita ngomong ya. Kalau misalnya apalagi saya ibu rumah tangga yang masih ngurusin urusan-urusan anak gitu. Ya urusan-urusan yang lain juga bisa 1 sebulan. Tapi kalau saya fokus minimal bisa saya dapat 2 1 bulan. Ada beberapa pengrajin yang diketahui di sana. Maksudnya di sinilah ada beberapa pengrajin penenun seperti Pariban yang ada di sini. Kalau di Samosir ini baru saya sih yang aku tahu gitu. Yang maksudnya yang mandiri. Maksudnya yang tidak bergabung dengan komunitas-komunitas iya. lain. Cuman satu. Apa pernah ada pemerintah atau swasta yang memberi bantuan atau binaan? Belum pernah. Seandainya ini nanti ada terketuk hati pemerintah ataupun baik swasta maupun pemerintah di Indonesia ini, setelah melihat dari video hasil kerja Pariban di sini, mau nggak kira-kira kalau ada pembinaan dan pemberian bantuan? Sangat senang dengan tawaran itu, karena dari dulu memang itu sudah jadi cita-cita aku Gitu ya. karena aku sebagai seorang ibu miris rasanya kalau misalnya ibu itu penghasilannya itu janganlah penghasilan, kegiatan sehari-hari yang urus rumah tangganya, urus anak-anak. Kenapa sih kalau misalnya kita bisa di rumah menghasilkan, kenapa kita tidak coba kreatif gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah dari dulu memang itu udah cita-cita saya Namboru, udah cita-cita pengen membuat sebuah kelompok, saya arahin mereka, saya ajarin mereka kalau misalnya dinas terkait gitu ya mau membantu, saya sangat senang gitu. Berarti jalan kita dibuka ke arah sana gitu, ibu-ibu yang tidak punya kegiatan jadinya produktif mereka di rumah. Jadi harapanmu kepada pemerintah apa? Harapan aku kepada pemerintah, apalagi kan kita daerah pariwisata gitu kan, daerah Samosir, dan termasuk Bulus itu kan produk pariwisata gitu. Jadi aku sangat mengharapkan ada dari pemerintah itu untuk lebih menginikan pertorong seperti saya ini sama ibu-ibu yang tidak punya kegiatan. Coba diarahin mereka, dikasih pelatihan pendidikan apa gitu untuk pertonton ini biar mereka juga bisa lah gitu. Saya nggak bilang saya udah mampu, tapi setidaknya ada beberapa seperti saya ini. Yuk kita daripada kita ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu, kita yuk apa yang bisa kita lakukan yang dengan cara dari pertontonan ini. Malah kepengen saya ke pemerintah itu ada hari-hari tertentu mereka bikin tuh mereka harus pakai ulus, itu ulus yang mereka pakai harus tenunan sendiri. Gitu. Jadi harapannya kepada pemerintah membentuk suatu binaan atau komunitas, dan Pariban bersedia untuk mengajari seandainya pemerintah ini mengumpulkan mungkin orang-orang yang mau dilatih menjadi penenun. Jadi Pariban menanasi terima putri dinas deh. Pariban, terima kasih untuk informasinya. Semoga dengan kehadiran saya di sini bisa nanti membawa nama Pariban dan meningkatkan mata pencaharian khususnya di Lumban Suwi-Suwi ini, di Kabupaten Samosir ini, untuk meningkatkan tenun godokan yang sudah lama mungkin ditinggal ya. Terima kasih Pariban, yang sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Namboru, amin.